Shalom Bapak Ibu terkasih. Apa kabar? Pastinya luar biasa. Kita bersyukur sampai hari ini Tuhan masih pelihara kita. Tahun 2020 bisa kita lewati bersama dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya tahun 2021 adalah tahun di mana Tuhan selalu membuat sesuatu yang baru buat kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Sebab kasih-Mu besar. Mari Bapak Ibu, naikkan rasa syukur-Mu kepada Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Kau Allah yang setia. Kami menyembah-Mu, Yesus. Kami mau bersyukur sebab kasih setia-Mu kekal sampai selama-lamanya. Syukur Tuhan. Hari ini kami mau menaikkan syukur kami kepadamu. Sebab dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan. Selain kami memuji, menyembah-Mu, mempersembahkan hidup kami sebagai korban yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Yes God, terima kasih. Aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia.
itu kami mau terus bersyukur kepadamu ya Bapa. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari Bapak Ibu sendiri di rumah katakan, ku mau selalu bersyukur. Angkat tanganmu kepada Tuhan, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Lagi Bapak Ibu, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Kau Bapakku yang setia, yang selalu menopangku, yang selalu menuntunku, yang selalu beri kekuatan dan penghiburan. Haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu, kami tinggikan, kami agungkan, sebab segalanya bagi-Mu, hormat dan pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Abah. Terima kasih buat perkenanan-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Kami mau bersyukur selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Buat nafas kehidupan yang baru Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kami. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu.
menaikkan korban syukur yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu mau terus memuji Tuhan? Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, sepanjang 2020 kita lewati banyak lembah kelam. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Mari kita mau katakan bersama-sama, sebab Dia baik. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, katakan, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik untuk selama-lamanya, kasih setianya besar buat kita. Haleluya. Bersama-sama Bapak Ibu, ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Mari semua bangkit berdiri. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Mari kita angkat tangan buat Tuhan. Tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sekali lagi, sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Benar Tuhan. Ku angkat tangan memuji Dia. Tuhan Yesus. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Yesus baik, Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kita mau katakan bersama, mari Bapak Ibu, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sebab Dia baik, Dia juga kekuatan bagi hidup kita menjalani hari-hari ini. Mari kita naikkan pujian ini terus. Naikkan pujian, Kau Tuhan kekuatanku. Kami tidak akan pernah goyah, sebab tangan-Mu yang perkasa memegang kami. Haleluya. Engkaulah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan.
adalah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Kau cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari Bapak Ibu, ku bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Kami percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan. Bergoncang, yes, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tidak pernah lepas dari kami. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yes God, kasih setiamu tak pergi dari kami. Haleluya, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Biarlah lagu ini menjadi pernyataan iman kita kepada Tuhan di tahun 2021. Amin Bapak Ibu. Mari saatnya kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita mau mengambil bagian yang terindah, yaitu mendengarkan suaranya. Sebab firman Tuhan adalah kekuatan kita. Firman Tuhan adalah terang bagi jalan-jalan kita. Tanpa Tuhan dalam kehidupan kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan Yesus. Oh Jesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang selalu menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan di samping kami, tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Sebab Engkau kekuatan kami Tuhan Yesus.
Tanganmu ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Pegang tanganku, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami siap mendengar firman dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, saya percaya Bapak Ibu dimanapun berada, ya dalam keadaan sehat. Oh puji Tuhan, Tuhan telah pelihara kita. Mari kita berdoa sebelum menerima firman. Ya Tuhan, pujian dan penyembahan kami percaya telah sampai ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Dan sekarang kami ingin membuka hati, menerima kebenaran firman yang akan disampaikan. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu, bahkan mengurapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah saudaraku, saya akan menyampaikan satu tema yang berbunyi demikian. Madu keluar dari gunung batu. Sekali lagi, madu keluar dari gunung batu. Haleluya. Nah, ayat masnya terambil di dalam kitab Mazmur, yaitu Mazmur 81 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Nah saudaraku yang kekasih, saya akan ambil bagian B-nya saja. Dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Nah saudaraku yang kekasih, madu di sini saudara-saudara, tentu ya saudara sudah tahu. Saudara tentu sudah pernah melihat madu atau bahkan merasakannya. Rasanya bagaimana saudaraku? Oh, madu itu manis kan? Jadi madu itu adalah barang yang manis. Atau malah saya katakan barang yang paling manis. Itulah madu saudara-saudara. Lalu dikatakan madu itu akan keluar dari gunung batu. Nah apa itu gunung batu? Gunung batu adalah benda yang paling keras. Nah, dengan demikian, apa artinya? Artinya adalah hal yang paling manis akan keluar dari hal yang paling keras. Nah, saudaraku, ini luar biasa ya. Tapi ini adalah janji daripada Tuhan, ya. Namun, hal ini tentunya bukan hurufiah. Bukan berarti saudara harus memanjat gunung batu yang sangat luar biasa sulitnya. Lalu sampai di puncak gunung, saudara pecahkan batu itu lalu akan mendapat madu. Tentu bukan seperti itu secara hurufiah, bukan secara letterlek saudara-saudara. Tetapi artinya dalam kehidupan kita sering menghadapi pengalaman-pengalaman yang keras, pengalaman-pengalaman yang maha berat seperti gunung batu saudara-saudara. Tetapi jangan putus asa. Sebab apa? Sebab Tuhan berkuasa mengeluarkan sesuatu yang paling berharga dari kesukaran-kesukaran tersebut. Haleluya. Ketika kita menghadapi masalah, dalam bahasa Indonesia kan tulisannya masalah, ya. Apa maksudnya? Di dalam masalah itu ada emasnya, masalah. Di dalam mas itu kita bisa berjumpa dengan Allah. Makanya masalah itu ada emasnya, juga ada Allahnya di dalamnya. Nah puji Tuhan, kalau kita mengimani dan kita ulet menghadapi perkara yang keras, pada akhirnya kita akan memperoleh yang terbaik
ya, yang digambarkan dengan emas dan akan berjumpa sendiri dengan Tuhan Allah. Haleluya. Saudara ingat Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka dipaksa untuk menyembah kepada patung berhala yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Ketika gong dan alat-alat bunyian sudah dibunyikan, seluruh rakyat termasuk Sadrah, Mesah, dan Abednego harus sujud menyembah kepada patung itu. Gong dan alat-alat bunyian sudah dibunyikan. Gemerincing menggema di seluruh lapangan yang luas. Semua rakyat sujud menyembah sampai jidatnya menyentuh tanah. Raja Nebukadnezar melihat, loh. Kok masih ada 3 orang yang berdiri? Siapa mereka? Panggil mereka. Ternyata mereka adalah Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dan raja memberikan warning yang terakhir. Apakah mesti gong dibunyikan kembali supaya engkau sujud menyembah kepada patung yang aku dirikan seperti orang-orang pada umumnya? Nah, mereka bertiga mengatakan, Tuhan, apabila Tuhan yang kami sembah ya berkenan menolong kami, selamatlah kami dari hukuman raja, yaitu dengan api yang menyala-nyala itu. Tetapi seandainya tidak, kami harus terbakar hangus di tengah-tengah api itu. Kami tetap tidak akan mau menyembah kepada patung yang Tuhan dirikan. Nah, saudaraku yang kekasih, mereka dibuang ke dalam api yang menyala-nyala yang dipanaskan 7 kali lipat. Orang yang melempar Sadrah, Mesah, dan Abednego, para algojo, saudara-saudara. Ya, sedemikian panasnya ketika melempar mereka masuk ke dalam api. Yang melempar saja langsung gosong, saudara-saudara, langsung mati. Apalagi yang dilempar, yang masuk betul-betul di tengah-tengah api. Ternyata tidak. Raja kaget. Loh. Kok mereka berjalan-jalan di tengah-tengah api? Loh. Yang dilempar 3, tetapi kok kelihatan ada 4 orang. Dan orang yang keempat itu wajahnya menyala-nyala. Lebih terang benderang daripada nyala api. Siapa itu dia? Nah, siapa saudara? Dia adalah Tuhan Allah yang disembah oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego. Karena mereka betul-betul beriman kepada Tuhan. Maka Tuhan mengeluarkan madu yang manis di tengah-tengah gunung batu. Yaitu masalah keras yang dia hadapi. Akhirnya dia bisa berjalan-jalan di tengah-tengah api tanpa terbakar. Bahkan Tuhan menyertai mereka di tengah-tengah api, saudara-saudara. Ini luar biasa. Jadi madu keluar dari batu gunung. Sesuatu yang paling manis keluar dari sesuatu yang paling keras. Haleluya. Saya berdoa supaya tahun 2021 ini semua kita akan diberkati Tuhan dengan diberi makan, yaitu apa yang tadi dibacakan, yaitu makan gandum yang terbaik dan dengan madu dari gunung batu dan akan mengenyangkan kita. Haleluya. Nah, pelajaran apa yang kita bisa ambil, saudara-saudara? Yang pertama, ya, mengapa Tuhan tidak singkirkan gunung batu itu lalu mencampakkan saja ke dalam lautan? Nah, kadang-kadang kita mengalami pikiran yang seperti itu. Mempunyai pikiran ya seperti itu. Loh, kok saya menghadapi masalah yang berat? Ya, seperti gunung batu itu besarnya masalah saya. Ya, yang tidak akan bisa ya terobahkan. Kenapa Tuhan tidak menyingkirkan gunung batu itu? Karena ada ayatnya ya, kalau kita punya iman, maka kita bisa mengatakan tercampaklah hai gunung ke dalam lautan dan itu akan terjadi. Kenapa Tuhan tidak membuat seperti itu? Ini pertanyaan kita ya. Jadi renungan yang pertama, mengapa Tuhan tidak singkirkan gunung batu itu dicampakkan ke dalam lautan? Nah, saudaraku, jadi ini yang kadang-kadang kita pikirkan ya. Kenapa kok Tuhan tidak mengasihi saya? Kenapa kok Tuhan tidak membela saya? Nah, kebanyakan orang tidak suka melewati tantangan yang begitu berat. Semua orang tidak suka menghadapi tantangan yang besar, yang keras seperti batu gunung. Tetapi malah kadang-kadang justru Tuhan izinkan kita menghadapi kehidupan yang berat. Laksana menghadapi gunung batu. Karena Tuhan akan mengeluarkan madu yang paling manis untuk kita sekalian. Nah, contoh saudaraku, yaitu Ayub. Ayub sampai 42 pasal
ya, pasal 1 sampai dengan pasal 42 sangat panjang sekali. Akhirnya apa yang terjadi saudaraku? Karena Ayub ini tabah ya, ulet dalam menghadapi kesengsaraan, akhirnya Tuhan keluarkan madu yang manis. Ia sendiri telah memandang kepada Tuhan. Sehingga dia bersaksi, kalau dulu aku hanya mendengar tentang Tuhan dari kata orang lain, tetapi sekarang mata kepalaku sendiri aku telah melihat Tuhan. Dan Ayub diberkati 2 kali lipat. Ya 200% saudara-saudara. Berarti Tuhan mengeluarkan madu yang manis untuk Ayub. Demikian juga Daud. Ya, Daud dikejar-kejar seperti seorang penjahat oleh Saul, raja pertama dari Israel. Karena raja pertama yaitu Saul ini, ya, dia merasa iri hati. Jangan-jangan nanti Daud merebut kekuasaanku menjadi raja. Nah, saudaraku, akhirnya Daud dikejar-kejar, di mana saja ia diketemukan, ia akan dibunuh oleh Saul. Sehingga Daud ini dikejar-kejar terus sebagai seorang penjahat, dia melarikan diri, dia hidup di dalam gua-gua, dia menjadi buronan. Tetapi akhirnya Tuhan keluarkan madu yang manis di tengah-tengah menghadapi kesukaran yang keras seperti batu gunung. Akhirnya Daud diangkat menjadi raja kedua di Israel. Bahkan nama daripada Daud ini menjadi raja legendaris sampai hari ini, saudara-saudara. Ya, itu sebabnya Daud harus kita teladani. Contoh berikutnya yaitu seorang ibu yang namanya Ruth, saudara-saudara. Ya, dia ditinggal mati oleh suaminya, yaitu yang bernama Kelion, saudara-saudara. Disuruh-suruh pulang kampung oleh mertuanya, oleh ibu Naomi. Hai Ruth, bukankah suamimu itu sudah mati? Engkau kan masih muda. Pulanglah ke kampung ketemu sama orang tuamu. Ya, siapa tahu engkau bisa bersuami lagi. Bolak-balik Naomi membujuk Ruth supaya dia pulang kampung. Tetapi Ruth tidak mau. Dia mengatakan, ibu di mana engkau pergi, aku pun akan bersama-sama ibu. Ya, apapun yang terjadi, aku tetap mau bersama-sama ibu. Jangan pisahkan aku dengan engkau. Nah, akhirnya Ruth menderita sengsara, miskin bersama-sama dengan Naomi mertuanya. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Karena dia rela ulet menghadapi gunung batu ini, akhirnya Tuhan mengeluarkan madu yang manis. Dia diperistri oleh seorang konglomerat yang kaya raya, ya, yaitu yang bernama Boas, saudara-saudara. Akhirnya penderitaan mereka berakhir, mereka menjadi orang yang kaya raya karena diperistri oleh Boas sebagai suaminya. Haleluya. Kemudian yang kedua, saudaraku, bagaimana nasib orang yang tidak bersedia menghadapi gunung batu. Ya, kalau contoh-contoh yang pertama di atas tadi, yang bersedia menghadapi gunung batu yang keras, akhirnya menikmati madu yang manis dari gunung. Tetapi ini kebalikannya, bagaimana nasib orang yang tidak bersedia menghadapi gunung batu yang keras. Contohnya yang pertama itu Samson. Samson ini ia hanya ingin senangnya saja, ya, tetapi tidak mau menyangkal hawa nafsunya, saudara-saudara. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia mengalami kesengsaraan, kedua bola matanya dicungkil, dan akhirnya di dalam kepahitan, saudara-saudara, dia mengalami sesuatu yang sangat-sangat menderitakan dalam hidupnya. Bukan madu yang diterima, tetapi hal yang sangat pahit. Oleh karena dia tidak mau menghadapi penderitaan dan masalah, yaitu gunung batu tadi. Sehingga dia kehilangan madu yang manis. Contoh kedua yaitu Yudas. Yudas ini salah satu di antara 12 murid Tuhan. Luar biasa. Tuhan kasih kepercayaan dan pilihan, saudara-saudara. Tetapi ia hanya ingin selamat sendiri. Dan dia hanya mencari keuntungan saja. Dan dia berpikir, wah kalau dia terus bersama-sama Yesus, wah cilakalah dia. Akhirnya dia meninggalkan Yesus. Bahkan dia bergabung dengan orang-orang yang membenci Yesus. Dijualnya Yesus dengan 30 keping uang perak, saudara-saudara. Hanya ingin mencari keuntungan saja. Tetapi apa akhirnya yang dia alami? Akhirnya ia menyesal
dia gantung diri, dia bunuh diri dan meninggal dunia, saudara-saudara. Bukannya madu yang manis yang dia peroleh, tetapi sesuatu yang sangat pahit karena dia tidak mau menghadapi gunung batu. Contoh berikutnya seorang bernama Achan, ya, dalam berperang melawan bangsa Ai, saudara-saudara. Yosua telah berpesan supaya barang-barang jarahan itu janganlah engkau ambil. Nah, saudaraku, ketika berperang melawan bangsa Ai ini, saudara-saudara, ya, yang dipikirkan Achan adalah barang-barang jarahan. Akhirnya dia menjarah benar-benar, saudara-saudara. Dia tidak mau berperang dengan sungguh-sungguh. Dia tidak mau menghadapi gunung batu dengan sungguh-sungguh. Akhirnya ia binasa, dilempari dengan batu sampai mati. Bahkan bersama dengan seluruh keluarganya menderita sengsara. Nah, saudaraku, jangan contohi Samson. Jangan contohi Yudas. Jangan contohi Achan. Yang hanya senangnya saja, yang hanya cari untungnya saja, yang hanya cari berkatnya saja. Nah, saudaraku, kita harus rela menghadapi gunung batu karena kita akan menerima madu yang paling manis. Sekarang pelajaran yang ketiga. Proses kemenangan untuk mendapatkan madu yang manis itu bagaimana, saudara-saudara? Ya. Kalau kita baca keseluruhan Mazmur ada 150 pasal, maka dapat dikatakan begini, selalu ada 3 bagian, ya, ada 3 proses. Yang pertama yaitu air mata lebih dulu, yang kedua percaya, yaitu penyerahan diri kepada Tuhan, yang ketiga kemenangan atau mendapatkan madu yang manis. Jadi artinya kita harus rela, ya, menderita sampai keluar air mata. Kemudian kita tetap percaya, kita menyerah, kita beriman, Tuhan pasti menolong saya. Dan yang ketiga, akhirnya kita mengalami kemenangan, kita menerima madu yang paling manis tadi. Dalam surat Yakobus 1 ayat kedua dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, saudaraku, tetap berbahagia, ya, apabila menghadapi sesuatu pencobaan. Apa sebabnya? Ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Lalu ayat yang keempat. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Saudara bayangkan di sini. Kita disuruh oleh Tuhan ketika menghadapi berbagai macam pencobaan, ya, kita tetap bahagia, tetap sukacita. Karena kita tahu itu adalah ujian iman yang dapat menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan terus menghasilkan kita semakin sempurna, semakin dewasa di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan ayat yang paling terakhir yang saya sampaikan pada hari ini, Roma 8 ayat 28, ayat yang terkenal. Ini juga ayat pegangan saya, ayat emas saya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ketika saudara menghadapi masalah seperti gunung batu, sadarilah saudaraku, Tuhan turut bekerja sama lewat perkara itu untuk mendatangkan kebaikan, untuk mengeluarkan madu yang manis, saudara-saudara. Oh, haleluya. Madu itu memang banyak manfaatnya, saudara-saudara, ya. Nah, itu dapat melenyapkan banyak sekali penyakit, ya. Itu madu itu banyak khasiatnya. Apalagi madu yang keluar dari gunung batu yang dikeluarkan oleh Tuhan sendiri. Waduh, manfaatnya buat rohani kita, buat kemajuan iman kita, kemajuan kasih kita dan pelayanan pengabdian kita. Dan juga berkat-berkat yang kita alami semasa kita di bumi ini. Itu sangat luar biasa. Tuhan keluarkan madu yang paling manis demi kebahagiaan kita. Berbahagialah saudara yang telah mendengar ini firman, terutama yang percaya dan yang melaksanakan. Amin. Nah, saudaraku, mari di rumah masing-masing, mari tunduk kepala.
Dan mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, firman-Mu ini luar biasa. Engkau mempunyai rencana sepanjang tahun 2021 yang sukar ini, di mana kami menghadapi gunung batu yang begitu keras, tetapi Engkau berfirman akan memberi kami makan gandum yang terbaik. Artinya Engkau akan pelihara dan cukupkan kami. Bahkan Engkau memberi kami madu dari gunung batu, sehingga itu semuanya dapat memuaskan kami semuanya. Itu sebabnya piala firman-Mu ini merupakan rema untuk setiap pribadi kami. Sehingga kami tidak takut menghadapi hari depan. Karena Engkau adalah Immanuel yang beserta dengan kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami taruh hidup kami di kedua belah tangan-Mu. Engkau menggembalakan kami. Engkau menjaga melindungi kami. Engkau memberkati kami. Dan membungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Sehingga kami tetap sehat walafiat. Dijauhkan dari paparan penyakit corona. Dan seluruh keluarga kami akan terpelihara. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Amin. Amin. Saatnya kita mau memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan. Bapak Ibu dapat mentransfer di layar televisi yang telah ada. Mari Bapak Ibu kita mau memberi dan kita mau berdoa sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau bawa korban syukur. Persembahan kami untuk korban, untuk pekerjaan pelayanan di tempat ini. Mari Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami. Biar kami mau memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Pada saat ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan masuk. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi, kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu dan pandanglah kepada Tuhan Yesus. Terimalah sekarang berkat ilahi. Saudaraku yang kekasih. Bapa di sorga menaruhkan berkat ilahi. Damai sejahtera di dalam dirimu. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus mengaruniakan kasih karunia-Nya kepada engkau. Bahkan Roh Kudus akan menyertai dan bersekutu dengan engkau
engkau dijaga, dilindungi, diberkati oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin. Kita mau akhiri ibadah hari ini. Mari Bapak dan Ibu, saya undang semua bangkit berdiri. Sebab besar anugerah Tuhan dalam hidup kita.